Amelia, Aurelius, Byron, Christian, Donatus, Emilia, Faustina, Febrianto, Lorentina, Francisco, Guido, mana Guido? Hendrika, Indriani, Carolus, Katarina, Presensia, Margarito, Margareta Bude, Maria Cinderella, Maria Frederica, Maria Vincentia, Muhammad Ahad, Nabila, Nur Asikin, Rosalia, Salmi, mana Salmi? Cecilia, Valeria, Fidrius, Yohana, Joseph, Yuliani, Julius. Oke, ini yang tidak hadir semua di mana mereka? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Ibu minta satu orang baru kita dalam doa. Yang kedua semua. Guru yang pernah saya suka berdoa jika saya berdoa selama keyakinan saya dan ibu dan Bapak Amin. dan Bapak yang surga bisa cukup menyenangkan bagi hatimu atas berkat dan perlindunganmu sehingga kami dapat hidup pada sehat walafiat. Sekarang kami akan mulai pelajaran di desa sejak dan lancar. Namun kami puji tidak pada masa. Amin. Dan Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama siapa? Evi. Terima kasih Evi. Oke, berikutnya Ibu minta satu orang untuk bawa kita dalam lagu berperan silang. Silakan. Yang dari sini. Semuanya berdiri. Jangan ketawa ya, hargai teman depan. Garda serius. Paham, jangan ganggu. Serius. Garda Pancasila, Garda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, makasih Adek. Oke. Silakan duduk. Oke. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks geografi. Ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat struktur dan kaidah kebahasaan dari teks geografi? Nabila? Coba.
struktur teks biografi dengan kreasi masing-masing. Oke, baik. Jadi minggu lalu kan kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah pembahasan dan teks biografi pada adik. Jadi hari ini kita belajar menulis ya. Ini ibu ada siapkan lembar kerja untuk kalian. Ini ibu bagi nanti secara berpasang-pasangan. Silakan kalian cari salah satu tokoh pahlawan dan nasional dan daerah kalian. Terus kalian tulis berdasarkan struktur. Struktur dari teks biografi tadi ada orientasi, terus ada apa? Pengenalan peristiwa, kemudian ada apa lagi tadi? Iya, itu kamu tulis berdasarkan itu ya. Jadi ibu bagi agak PD-nya, silakan ada mereka mulai menulis. Itu ada punya contoh di belakang, itu ada contoh teks biografi pahlawan dari Longat ya. Jadi kalau bisa lihat dari contoh itu. Silakan satu orang, silakan kalian pilih satu orang yang tulis, kemudian nanti presentasinya baru maju ke pasangan. Silakan ada deh. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Oke, mungkin ada pertanyaan atau pas? Nabila, mungkin ada yang mau nanti silakan tanya. Bagaimana deh? Ini contohnya seperti ini. Ini contohnya biografi Marilong nggak punya. Ya kan kalian tentukan siapa yang ini kalian tulis. Ya, deh, gimana? Yang bawa apa siapa? Saya peran ibu. Ini bos kok. Silakan. Bukan, dia burung di bawah. Revis ada? Kalian berdua datang? Oh, ini dia yang kerja. Silakan saya sudah sebanyak-banyaknya di internet. Ada berapa ya? Ya. Ada juga mencari lagi. Enggak mencari lagi. 20 menit ya. Daerah masing-masing. Ibu, ya, tulis di kertas kan? Iya, di kertas. Lembar. Ada di situ. Masing-masing apa? Tulis satu apa? Kertas apa? Nanti presentasinya baru orang balik bikin. Diskusi ya, jangan masing-masing. Kerjanya diskusi. Menurut teman, sepakat? Ya? Iya.
Lagi di posisi. Intinya berkreasi sebisa kalian ini. Kita daerah mana? Oh ini sebenarnya pakai jalan. Apa ya? Oke, kalau dari kemudian setelah itu kamu setelah menulis kalian tulis di bawah kertas tuh itu dia punya keterangan dan apa yang diambil dari toko tersebut. Pesan moral yang diambil dari toko yang kalian tulis tuh pesan moralnya. Tidak, buat biografinya. Oh, pahlawan satu set biografi.
Iya, itu pertama. Yang dia punya keteladanan apa yang kalian petik dari kelompok itu? Keteladanan yang saya ambil itu. Tinggal 10 menit ya, Dek. Lagi 10 menit ya. Apa udah? Ya, terus di sini ya. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Start.
Oke, sudah kita persiapkan sudah? Oke. Yang pertama, siapa nih? Erwin dan kawan. Baca teks biografi yang ditulis, kemudian pesan moral yang diambil dari teks itu apa? Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan membacakan biografi tentang pahlawan nasional dari Jawa. Fransida lahir di Bona Yang lain benar ya? pada tanggal 4 Oktober 1926. Ia berasal dari Jawa, Kabupaten Nada, Nusa Tenggara Timur. Fransida dikenal sebagai tokoh nasional yang berjasa besar dalam bidang politik dan ekonomi Indonesia serta memiliki andil dalam membangun negara pada masa awal kemerdekaan. Meskipun tidak secara resmi diberi gelar pahlawan nasional hingga saat ini, banyak yang mengakui dan menjadikannya besar bagi bangsa dan negara. Fransida menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Katolik Nijmegen, Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, ia aktif dalam bidang pendidikan dan politik. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Sebagai Menteri Keuangan, Fransida memainkan peran penting dalam menstabilkan perekonomian Indonesia pada masa transisi menuju Orde Baru. Ia juga dikenal sebagai tokoh politik yang memiliki pengaruh besar dalam dunia pendidikan, serta menjadi pendiri Universitas Atma Jaya Jakarta. Fransida wafat pada 21 Desember 2009 di Jakarta. Warisannya dalam dunia pendidikan, ekonomi, dan pemerintah masih dikenal hingga kini. Ia adalah salah satu putra terbaik dari Flores, khususnya Bajawa, yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan Indonesia. Nama Fransida juga diagungkan menjadi nama bendera di Montpellier sebagai bentuk penghormatan kepada presiden. Seorang tidak suka kami dan tidak Fransida. Satu, pendidikan adalah kunci kesuksesan. Fransida memiliki banyak prestasi bahwa dengan pendidikan tinggi seorang bisa memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Dua, mengabdi untuk kepentingan rakyat. Meskipun memiliki banyak kesempatan untuk hidup nyaman, Fransida memilih untuk mengabdi untuk pemerintah dan membantu negara dalam masa sulit.
Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Yuk dan makan. Selamat pagi guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian demografi untuk melawan daerah Remus. Beatrika adalah pahlawan dari Kabupaten Sika Serius, jangan ketawa. yang berada di antara deretan 9 perempuan yang menerima penghargaan pahlawan pangan kali ini. Warga asal Desa Pera, Kecamatan Negro, Kabupaten Sika itu menjadi satu-satunya perempuan dari wilayah Indonesia bagian timur yang mendapatkan anugerah istimewa itu. Penghargaan ini diberikan oleh Oswam, sebuah lembaga internasional yang fokus kepada upaya pemberdayaan masyarakat pada Minggu 6 Oktober lalu di Timur Jakarta. Pencarian tokoh perempuan ini dilakukan pada 27 Juli 6 Oktober 1989. Mana kriteria utama adalah sebuah karakter tokoh dalam upaya pemberdayaan serta aktif dalam kegiatan produksi pangan. Terpilih Beatrice menurut Dini Widiasti, Direktur Program Keadilan Ekonomi Oxfam, yang dia dianggap sebagai tokoh yang memiliki dedikasi terhadap para petani di wilayah. Ia menekuni dunia pertanian masih muda dengan mengolah lahan sawah yang dimilikinya. Pesan moral dari pahlawan Beatrika bahwa pahlawan tidak hanya mereka terlibat dalam perjuangan fisik, tetapi juga mereka yang berjuang dalam bidang lain seperti pangan. Oke, tepuk tangan untuk Yuk, Sekian presentasi kami. Terima kasih. Jangan ketawa ya. Hargai teman yang berbicara di depan. Presentasikan hasil diskusi kami. Biografi Bapak Andreas Adewen Tokoh de Flores. Bapak Andreas Adewen lahir di desa Nelematika, Kecamatan Ege, Flores, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1940. Ia merupakan putra dari keluarga yang mengajarkan nilai kerja keras, kudeta dan semangat gotong royong dalam budaya masyarakat Indonesia. Semasa mudanya, Andreas dikenal sebagai anak yang cerdas dan tekun dalam belajar. Dengan akses pendidikan pada masa itu, ia berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Indonesia. Peran Bapak Andreas Adewen tak hanya bermanfaat bagi kehidupan pendidikan. Ia juga menginspirasi banyak generasi muda EG untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan kerja keras. Kesusahannya merupakan bukti nyata bahwa ketekunan demokrasi, keterbatasan dapat diatasi dan kemajuan dapat diraih. Semangat pantang menyerahkan menjadi warisan berharga bagi masyarakat ini. Meskipun telah berpulang, namanya tetap dikenang dan dihormati sebagai salah satu tokoh PBB dan telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan daerah.
Dari sana. Taruh pulpen di meja. Oke. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sakit. Hai kau tiga nero. Lagi. Kita cari 2 orang ya. 2 orang. Oh, 3 orang. Oke. Dengar, konsentrasi. Cepat sekali kamu lihat siku. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Siku. Itu parah keluar. Parah itu. Maju. Oke. Sekarang kalau kita buat hubungan dengan ETS. Nah, ada sekolah ketik sama apa? Kalau kita lagi sini, kita lagi. Warna di tengah. Oke, sekarang ada mereka ini mau kasih mereka hukuman apa? Mau buat satu TikTok yang mana? Sepakat? Oke. Brazil. Yang punya yang lain dulu. Jangan dulu. Oke. Siapa yang punya TikTok? Sami. Ini. Ada yang tahu brand statue Pak? Oke. Kita pakai nyanyi ya. Oke. Kita nyanyi ya. Oke. Semua nyanyi ya. 1, 2, 3. Kalau begitu Bini. mereka tidak tahu ini kita tahu begitu itu apa. Wahai dirijen, terus kamu bernyanyi. Wahai dirijen kamu bisa aja. Ya, dirijen, mana teman mereka? Lagu Pancasila. Dirijen. 3. Serius. Kamu belum nyanyi? Ya, ya. Kamu belum tidak? Satu, dua, tiga, angkat. Serius, Pak. Cepat. Garuda Pancasila. Aku tak pendukungmu. Free.
Sudah, dia sudah kanan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan tentang teks biografi mistis yang berasal dari cerita rakyat suku Rio, yaitu Inepare. Konon adalah dua bersaudara bernama Bobby dan Bobby. Keduanya yaitu Yatu dan Tunawisma. Untuk menyambung hidup, keduanya mengemis ke sana kemari. Doi janda yang tinggal di Munifulu beriba hati lalu merawat kedua anak itu. Kedua anak laki dan perempuan itu dipelihara dan dimanjakan oleh Doi bagaikan anak kandungnya sendiri. Tibalah masa kemarau yang amat panjang. Oleh karena lamanya musim kemarau itu, banyaknya orang terancam kelaparan. Kemarau yang luar biasa itu dipertanyakan oleh masyarakat kepada Musa Laki sebagai ketua adat. Kemudian disimpulkan pula oleh masyarakat bahwa kemarau panjang yang mengancam akibat adanya kesalahan dari dosa warga masyarakat pula. Dosa perzinahan menjadi tumpuan kesalahan paling krusial yang berakibatkan kelaparan. Sebagian besar masyarakat terlihat kekeringan yang berkepanjangan itu. Setelah disusut, masyarakat menduga bahwa Bobby dan Nobila yang berenang hidup secara diam telah melakukan perbuatan mesum, padahal keduanya sekali. Pembelaan dan Boy pun tak membuahkan hasil. Meyakinkan masyarakat untuk melindungi Bobby dan Nobila. Atas perintah Musalaki tuan tanah, Bobby dan Nobila segera akan ditangkap. Namun entah kenapa kedua anak itu tiba-tiba saja hilang bak di telan bumi. Masyarakat pun terus mencari kedua anak itu ke berbagai penjuru kampung. Beberapa hari kemudian, masyarakat menemukan kedua anak itu di bawah lereng Telinda dan mengejar kedua anak itu secara bersama-sama. Sambil menghembuskan senjata tajam seperti parang panah, dan lain sebagainya. Beberapa saat setelah pengejaran, kedua anak itu pun tertangkap dalam keadaan bersimbah darah akibat terkena senjata tajam. Lalu oleh masyarakat, kedua anak itu dibawa ke puncak gunung Kelimida, sebuah gunung yang terkesan angker dan jarang didatangi orang. Bobby ditempatkan di bagian timur, sedangkan Bobby ditempatkan di sisi barat. Dan darah yang dikeluarkan oleh Yatu itu dibunuh dan dicucang sebagai siri dan tebusan atas dosa mereka dengan masyarakat. Pesan moral utama dalam biografi Inepare adalah pentingnya kejujuran, keberanian, dan kasih sayang dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga diri sendiri dan keluarga serta menghormati tradisi dan kepercayaan lokal. Terima kasih presentasi dari kami. Oke, ini sudah presentasi dari kelompok yang terakhir. Jadi sudah selesai kita punya presentasi adik-adik hari ini. Jadi ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan adik-adik pada pagi hari ini saat belajar mengenai tokoh-tokoh dari daerah asal kalian?
dari kita punya daerah Adik, karena sekarang nih pahlawan-pahlawan dari daerah punya nama terus kayak sudah redup gitu, sudah hilang toh, sudah terlupakan. Jadi hari ini ibu sengaja buat supaya kamu bisa tulis tentang pahlawan-pahlawan dari daerah. Setidaknya kamu bisa tahu toh Kampung Bali itu. Oke. Kita punya pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Minggu depan kita masuk di topik baru yaitu berkarya dan berekspresi melalui puisi. Oke. Sekarang ibu minta satu orang untuk bawa kita dalam 2 penutup. Silakan kanan. 2 penutup. Teman-teman sekalian, nanti kita mengambil sikap berdoa dan izin kelas saja berdoa menurut keyakinan kita manusia yakni Islam. Berdoa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Oke, terima kasih untuk hari ini adik-adik.